Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya, channel yang membahas tentang budaya. Dan untuk kali ini saya langsung aja ya ajak Anda untuk menuju ke Nepal. Di sana ada apa? Nah, di sini ada Dewi Kumari, Dewi yang hidup ya guys ya. Dan sebelum saya lanjutin, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Oke guys, Dewi Kumari ini merupakan manusia ya sebenarnya yang terlahir sebagai titisan Dewi Taleju ya, yang disembah umat Buddha dan Hindu yang ada di Nepal. Nah, untuk Dewi Kumari sendiri ini merupakan gadis yang diangkat sejak umur antara 3 sampai 5 tahunan, dan pemilihannya itu untuk jadi Dewi Kumari ini harus melalui sebuah ritual yang dilakukan para pemuka agama ya yang ada di kuil suci agama Hindu. Nah, Dewi Kumari ini memiliki syarat yang sangat ketat ya untuk menjadi seorang dewi ya yang nantinya akan tinggal di istananya. Syaratnya apa aja guys ya? Yang pertama usianya tadi sudah saya sebutin ya, antara 3 sampai 5 tahun. Rata-rata sih mungkin sekitar 4 tahunan gitu. Terus kemudian warna matanya guys ya. Ini juga punya kriteria, matanya warnanya harus hitam, kemudian rambutnya warnanya hitam, jumlah dan bentuk giginya ya, kalau jumlah giginya yang utuh itu ada 12 gigi ya. Terus kemudian penanggalan lahirnya juga, jenis suara, tubuhnya harus seperti pohon beringin ya, atau pohon banyan. Terus kemudian pahanya seperti rusa, bulu matanya itu lentik seperti bulu mata sapi kayak gitu ya. Dan itu banyak sekali syarat-syarat yang lainnya, seperti yang lainnya mungkin harus berani ya, karena dia harus tinggal di dalam istana itu sendirian ya. Dan kemudian dia harus terlihat seperti cerdas gitulah dan sebagainya. Nah, Dewi Kumari ini merupakan manusia sebenarnya ya yang disembah seorang dewi ya, dan dia hanya diizinkan untuk meninggalkan kuil saat ritual dan festival, misalnya festival Buto Jatra. Nah, ini merupakan festival untuk mensyukuri atas datangnya musim hujan. Nah, saat festival dia itu digotong sama tandu ya, dan diangkat sama orang-orang yang terpilih ya. Jadi sebagai seorang dewi ini karena dianggap sebagai manusia yang dia tidak biasa gitu, maka dia tidak diperbolehkan untuk menginjakkan kaki guys ya. Dan bagaimana cara dia itu bergerak ya, digotong seperti tadi ya, diangkat sama orang-orang yang terpilih juga. Nah, untuk menjadi seorang Dewi Kumari ya, nah namanya Dewi Kumari. Nah, ini ada ritual perdana. Ritualnya itu apa guys? Nah, ritualnya adalah harus ada kurban dulu ya, 108 kerbau sama kambing. Nah, 108 ini ada kaitannya sama jumlah mungkin biji-bijian ya yang dijadikan kayak semacam tasbih gitu ya. Itu merupakan angka yang dianggap sebagai suci untuk orang agama Hindu ya, Buddha mungkin juga sama. Terus kemudian gadis yang terpilih, nah ini nggak sembarangan ya, ini dibawa ke halaman kulit Taleju. Nah, di sana kepala-kepala binatang korban yang sudah disembelih itu diterangi dengan cahaya lilin, dan para lelaki bertopeng ini menari di sekelilingnya. Jadi seperti itu guys ya. Jadi memang gak mudah untuk menjadi seorang Dewi Kumari ya. Dan Dewi Kumari ini gak boleh seorang yang penakut ya, karena dia di dalam istana itu sendirian gitu guys ya. Karena ya namanya aja Dewi. Kalau Dewi itu ini ya, maka
membutuhkan banyak orang, nggak sakral lagi ya. Dan sebagai seorang dewi, dia pun juga harus memberikan semacam pemberkatan dan disembah sama orang gitu ya. Dan orangnya yang menyembah itu dia juga termasuk mencium kakinya mungkin ya. Jadi seperti itu guys ya. Dan untuk menjadi seorang ini ya, Dewi Kumari ini mungkin salah satu yang menyatukan antara umat ini ya, umat Hindu sama umat Hindu sama Buddha maksudnya, yang ada di Nepal. Nah, masalah berikutnya itu bukan pada saat ketika seorang gadis itu menjadi Dewi Kumari ya, tapi gadis tersebut saat hidup normal dia akan mengalami masa-masa yang sangat sulit ya ketika kembali menjadi manusia biasa. Nah, seorang Dewi Kumari atau Kumari ya, ini bisa menjadi manusia biasa ketika gadis tersebut mengalami menstruasi yang pertama. Jadi seperti itu. Terus kemudian ketika hidup normal, yang paling ini ya, satu hal yang mungkin sangat sulit dilakukan itu adalah jalan kaki, karena selalu digendong saat dia menjadi seorang Dewi Kumari. Karena bagaimanapun juga Dewi itu nggak boleh menginjak tanah, harus digendong seperti itu. Terus kemudian selanjutnya ada yang mengatakan bahwa untuk menjadi Dewi Kumari ini setelah menjadi manusia normal biasa itu nggak bisa menikah guys ya, karena banyak orang yang mungkin takut ya terkena musibah atau apa karena menikah dengan seorang Dewi Kumari ya. Terus kemudian yang dikhawatirkan lagi itu masalah pendidikan, karena ketika hidup di masyarakat, seorang Kumari ini akhirnya sulit untuk bersosialisasi, karena ketika dia di dalam istana itu dia sendirian. Dan makanya untuk berikutnya ada semacam ini ya, keluarganya saat ini diperbolehkan untuk mengunjunginya, terus kemudian untuk mengajarinya, dan juga didatangkan guru pula ya ke sana supaya nanti ketika hidup sebagai manusia biasa tidak kaget lagi. Oke guys, terima kasih ya sudah bergabung, dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.